Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Rofi Nur Aulia Siva. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan cara untuk mengoperasikan Google Classroom. Sebelum saya menjelaskan atau menerangkan lebih jauh bagaimana cara kita untuk mengoperasikan Google Classroom, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu Google Classroom. Nah, apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah salah satu learning management system atau bisa kita singkat dengan LMS yang dibuat oleh Google untuk kegiatan belajar mengajar yang dapat memudahkan pendidik ataupun peserta didik. Google Classroom ini dapat digunakan oleh setiap orang yang memiliki akun Google ataupun Gmail. Jadi teman-teman, Google Classroom ini adalah salah satu LMS yang sudah dibuat oleh Google yang dapat memudahkan para pendidik ataupun peserta didik menjalankan proses belajar mengajar melalui jarak jauh ataupun tanpa tatap muka secara langsung. Google Classroom ini juga sangat mudah kita gunakan hanya dengan memiliki akun Google ataupun Gmail, kita sudah bisa menggunakan Google Classroom ini. Setiap LMS pastinya mempunyai kekurangan ataupun kelebihan. Untuk lebih mengenal Google Classroom, saya akan memberitahu nih apa aja kelebihan dan kekurangan dari Google Classroom. Kelebihan dari Google Classroom ini ada 4 poin. Pertama, Google Classroom ini sangat mobile friendly untuk para pemula. Maksudnya mobile friendly untuk para pemula ini adalah jika orang awam atau orang baru pertama kali menggunakan Google Classroom ini, pastinya tidak akan mengalami kesulitan yang berarti dalam mengoperasikannya. Karena aplikasi Google Classroom ini sangat mobile friendly. Seperti itu. Kelebihan kedua, Google Classroom itu sangat mudah dalam mengelola dan meninjau tugas, baik itu kita sebagai siswa ataupun sebagai guru. Jadi di dalam Google Classroom itu sudah disediakan satu halaman berisi laman-laman tugas, baik tugas yang diupload guru ataupun tugas yang diupload siswa kepada guru ataupun guru kepada siswa. Jadi sudah tersedia satu halaman berisi khusus laman tugasnya saja. Kelebihan ketiga adalah semua file akan tersimpan di Google Drive. Jadi, semua file yang sudah di-upload, baik itu dari guru maupun dari murid, akan tersimpan otomatis ke dalam Google Drive masing-masing akun. Dan kelebihan yang keempat adalah gratis 100%. Gratis 100% ini kita bisa menggunakan Google Classroom tanpa dipungut biaya sepersen pun. Dan kita juga akan bebas dari iklan dan aman tentunya, tanpa ada virus dan lain sebagainya. Selanjutnya, kekurangan dari Google Classroom. Kekurangan pertama adalah tampilannya yang kurang menarik bagi siswa. Kekurangan kedua adalah
saat Google Drive penuh, file tidak dapat dikirim. Jadi kan tadi kelebihannya, semua file yang kita upload di Google Classroom akan tersimpan di Google Drive kita. Jadi jika Google Drive kita sudah penuh, kita tidak dapat lagi mengirim file tersebut ke dalam Google Classroom. Yang ketiga, kekurangannya adalah waktu pengiriman masih bisa diatur. Maksudnya, jika kita sebagai siswa akan mengirimkan tugas, tetapi terlambat dari batas waktu yang sudah ditentukan oleh guru kita, kita masih bisa mengirimnya dengan cara mengatur waktu dari smartphone ataupun laptop kita, sehingga kita bisa mengirim tugas tersebut walaupun sudah melewati batas waktu. Nah, setelah kita mengenal apa itu Google Classroom, apa aja kelebihan dan kekurangan dari Google Classroom, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita menggunakan Google Classroom, baik itu sebagai guru ataupun sebagai siswa. Pertama-tama kita bisa mengetikkan Google Classroom di Google. Kita buka laman Google Classroom. Di sini sudah terbuka akun Google Classroom saya sebagai siswa. Selanjutnya, saya akan mengetikkan lagi Google Classroom agar saya bisa membuka akun Google Classroom saya sebagai guru. Di sini profilnya kita bisa memilih akun Google kita ataupun Gmail kita. Nah, ini akun Google Classroom saya sebagai guru. Pertama, sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan menu apa saja yang ada di Google Classroom ini. Pertama, kita bisa membuka menu utama. Mengklik menu utama. Di sini ada menu kelas, di mana tampilannya akan muncul kelas-kelas yang terhubung menggunakan akun Google Classroom ini. Di sini saya akan membuka. Nah, di sini kelas saya itu kelas 8. Ini udah ada beberapa forum yang sudah saya buat. Di atas sini ada menu forum, ada tugas kelas. Tugas kelas ini laman kita untuk memberikan tugas kepada siswa. Di sini saya sudah memberikan materi dan tugas di tugas kelas ini. Selanjutnya kita juga dapat mengetahui siswa-siswa kita yang masuk ke dalam kelas kita. Kita bisa klik anggota saja. Dan selanjutnya di sini ada nilai. Nilai ini berisi daftar nilai dari masing-masing murid kita. Oke. Lanjut ke menu selanjutnya, ada kalender, di mana kalender ini berisi seperti kalender pada umumnya. Kita bisa mengatur jadwal di sini.
bisa semua kelas ataupun per kelasnya. Selanjutnya, untuk ada menu mengajar. Di menu mengajar ini ada dua, yaitu ada bagian untuk diperiksa dan kelas. Karena saya hanya memiliki satu kelas, jadi yang muncul hanya satu kelas di sini. Kita buka untuk diperiksa. Jadi ini pekerjaan yang masih menjadi PR untuk saya. Di sini kita bisa memeriksa satu persatu. Yang sudah mengumpulkan tadi kan baru satu orang, yang lainnya belum ada yang mengumpulkan, masih dalam proses pengerjaan. Oke, untuk kelas 8 ini seperti laman di menu kelas tadi, tidak ada perbedaan. Selanjutnya ada kelas yang diarsipkan. Kelas yang diarsipkan ini adalah kelas yang sudah tidak kita gunakan lagi, bisa kita arsipkan, ataupun setelah diarsipkan bisa kita hapus pada menu ini. Menu selanjutnya ada setelan. Setelan ini untuk mengatur akun Google Classroom kita dari profil sampai notifikasi untuk postingan. Oke, itu tadi semua menu yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat kelas. Di sini kita bisa mengklik tanda plus atau tambah. Di sini ada keterangan buat atau gabung dengan kelas. Karena kita berperan sebagai guru, kita pilih buat kelas. Setelah membaca ketentuannya, kita bisa checklist atau centang, lalu klik lanjutkan. Nah, di sini kita bisa memberikan nama kelasnya. Misalnya saya buat kelas 7. Selanjutnya pada bagian di sini kita bisa menuliskan nama kita sebagai guru. Misalnya nama saya Bu Rofi. Oke. Mata pelajaran yang ditempuh dalam kelas ini adalah matematika. Untuk ruang, bagi saya ini opsional saja, boleh diisi, boleh tidak. Selanjutnya kita bisa klik buat. Nah, ini tampilan kelas yang sudah kita buat tadi. Ada forum, ada tugas kelas, ada anggotanya siapa saja, ada nilai nanti seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada kode kelas, kita bisa minta tampilkan. Kita bisa salin link undangan untuk memberikan kepada murid kita agar bergabung ke dalam kelas ini. Di sini saya akan membuka akun saya sebagai siswa. Nah, di sini menunya sama seperti tadi di akun guru. Kita bisa mengklik tanda plus di pojok kanan atas. Selanjutnya, untuk bergabung ke kelas yang tadi telah saya buat, kita bisa klik gabung ke kelas. Kita bisa masukkan kode kelas
yang tadi sudah kita buat sebagai akun guru. Setelah kita mengetikkan kode kelasnya, kita bisa bergabung sebagai murid di kelas tadi. Oke. Nah, di sini di tampilan akun kita sebagai murid di kelas 7 tadi yang sudah saya buat, ada namanya forum, ada menu forum, tugas kelas, dan anggotanya siapa saja. Karena saya belum memposting tugas apapun, jadi di sini belum ada postingan apa-apa di menu kelas 7 ini. Baik, setelah tadi saya sudah mendemonstrasikan bagaimana cara bergabung ke dalam suatu kelas, kita bisa buka lagi akun kita sebagai guru. Di sini sudah ada anggotanya, tadi saya sendiri sebagai siswa. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita mengupload materi-materi ataupun tugas kepada murid kita di akun Google Classroom sebagai guru. Baik, langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk kita mengupload suatu materi kepada murid kita, kita bisa memilih menu tugas kelas di atas sini. Lalu kita bisa klik icon plus buat, dan pertama kita pilih topik terlebih dahulu. Kita bisa beri nama topik, misalnya pertemuan 1, klik tambahkan. Setelah itu kita klik kembali icon plus buat, kita pilih menu materi. Nah, di sini kita bisa beri judul materi apa yang akan kita berikan kepada murid kita. Di sini saya mengambil contoh aritmatika. Deskripsinya opsional, karena saya ingin menyapa murid-murid saya dan sekaligus memberikan instruksi apa yang harus mereka lakukan. Jadi saya mengisi deskripsi materi ini. Setelah saya mengisi deskripsi ini, saya akan melampirkan bahan ajar dan media pembelajaran mengenai aritmatika. Di sini kita bisa klik icon tambahkan, ataupun jika kita belum membuatnya kita bisa klik buat. Tetapi karena saya sudah ada, jadi saya memilih icon klik untuk menambahkan. Di sini ada pilihannya, filenya dari Google Drive, link, file, atau YouTube. Di sini saya memilih file. Nah, ini
kita klik browse, lalu kita bisa menambahkan bahan ajar dan medianya berupa PowerPoint untuk dipelajari oleh anak-anak murid saya nantinya. Klik open, selanjutnya menunggu upload. Setelah sudah dibuat, nah di sini kita bisa lihat ada lambang di drive-nya, artinya file yang akan kita posting semuanya ini nanti akan tersimpan ke Google Drive kita. Di sini kita ada menu akan dikirim ke kelas apa. Di sini saya untuk dikirim di kelas 7. Setelah itu untuk semua siswa, topiknya itu di pertemuan 1. Lalu kita bisa posting. Di sini kita bisa posting, ada pilihannya posting saja, yaitu pada saat kita klik posting langsung tersampaikan kepada murid-murid kita. Sedangkan jika dijadwalkan kita menyusun jadwalnya, kira-kira materi ini akan terupload kapan. Selanjutnya di sini juga ada menu simpan draft. Jadi materi ini akan tersimpan sebagai draft saja, belum terposting karena misalnya kita belum selesai membuat materinya ataupun media pembelajarannya. Untuk saat ini saya akan mencontohkan posting saat ini juga. Kita klik posting. Oke, sudah terposting. Kita bisa lihat di akun murid. Kita buka akun murid. Di sini klik tampilkan forum. Nah, di sini sudah muncul ya materi yang sudah tadi saya upload di akun guru saya, sudah muncul di akun murid saya. Seperti ini tampilannya. Jadi anak-anak murid bisa melihatnya secara mudah di satu laman. Nah, setelah materi, saya juga akan memberikan tutorial bagaimana cara kita menambahkan suatu tugas kepada murid kita. Di sini kita bisa klik lagi tadi tugas kelas, lalu kita klik icon buat, kita pilih tugasnya mau tugas kuis, tugas biasa aja, atau terserah, ini opsional. Di sini saya akan mencontohkan untuk tugas biasa, bukan tugas kuis. Di sini judulnya adalah latihan aritmatika. Untuk petunjuknya kita bisa ketikkan kepada murid kita. Kita bisa klik icon klik tambahkan karena saya sudah menyediakan filenya, file LKPD-nya. Kita bisa klik browse.
Ini kita pilih KPI-nya. Nah, di sini sama seperti tadi di materi, kita bisa memilih postingan tugas ini akan dikirim ke kelas mana saja. Di sini saya kirim di kelas khusus kelas 7. Setelah itu untuk semua siswa, poinnya ini ada pilihan 100 ataupun 10. Ini opsional ataupun tidak dinilai. Tenggat waktu di sini kita bisa memberikan tenggat waktu, misal ini opsional, mau diberikan tenggat waktu atau tidak. Misalnya saya memberikan tenggat waktunya sampai tanggal 30 April. Waktunya, jamnya opsional, saya pakai 23.59. Oke, sudah. Topiknya, untuk topik di mana tadi masih di topik pertemuan 1. Rubriknya opsional. Tugaskan sama seperti tadi. Untuk mempostingnya bisa langsung ditugaskan sekarang juga, atau terjadwalkan, atau masih hanya tersimpan dalam draft saja karena kita belum menyelesaikan. Oke, untuk sekarang saya mencontohkan klik tugaskan. Nah, di sini sudah terlampir nih materinya dan latihan yang sudah kita posting untuk murid kelas di kelas 7 ini. Untuk mengeceknya, kita bisa membuka akun murid saya nih. Ini kita perbarui. Nah, sini sudah muncul. Di sini ada latihannya. Nah, kita sebagai murid, jika sudah lampirkan, kita sudah selesai menyelesaikan tugasnya, kita bisa langsung melampirkan jawaban kita sebagai murid di menu tambah atau buat. Di sini kita klik tambah atau buat, karena di sini ini hanya contoh saja ya. Kita klik file, anggap saja ini jawaban yang sudah saya buat. Klik browse. Di sini saya pakai file ini lagi. Anggap saja ini jawaban dari muridnya ya, kita sebagai murid. Nah, setelah kita klik tadi filenya, kita terupload. Nah, kita bisa klik serahkan. Jangan lupa untuk mengklik serahkan agar file kita ini terkirim kepada guru kita. Jika kita sampai lupa mengklik serahkan, file ini tidak akan masuk di akun guru kita tersebut. Jadi kita terhitung belum menyelesaikan tugas tersebut. Setelah sudah terkirim file kita, di sini ada keterangan diserahkan. Jika kita terlambat mengumpulkan tugasnya, di sini juga nanti ada keterangan terlambat diserahkan gitu. Oke, kita balik lagi ke akun guru. Akun guru, anggotanya. Oke, untuk kali ini saya akan melihat tadi tugas yang sudah dikumpulkan untuk diperiksa. Kita bisa klik menu untuk diperiksa. Di sini 1 diserahkan, latihan aritmatika.
satu diserahkan, kita bisa klik. Nah, kita bisa buka nih. Nah, misal ini adalah jawaban anak murid kita yang sudah diisi oleh mereka. Anggap saja ini filenya sudah terisi. Kita untuk menilainya kita bisa dari sini. Untuk nilai, misal kita beri 80 dari 100. Komentar pribadi ini opsional. Misalnya kalian ingin memberikan notes agar lebih lengkap lagi atau sebagainya, itu opsional, tapi untuk saya ini tidak perlu diisi. Setelah itu kembalikan, kita klik kembalikan, lalu siswa akan diberitahu jika kita sudah menilai tugas tersebut. Kita klik kembalikan. Oke, setelah kita kembalikan, kita bisa balik lagi ke tadi apa yang harus dinilai. Di sini sudah ada nilainya 80 dari 100. Dinilai, tandai sudah dinilai. Bagi yang sudah dinilai, kita bisa kembali ke menu kelas 7 untuk mengeceknya di daftar nilai, menu nilai. Di sini sudah terlampir nilai yang tadi, nilai tugas yang tadi sudah saya nilai. Latihan untuk latihan aritmatika yang mengumpulkan saya dengan nilai 80 dari 100. Sedangkan untuk melihat nilai kita sebagai murid, kita bisa buka akun murid kita. Saya akan buka akun murid saya di sini, kelas 7. Kita buka di tugas kelas. Klik tugas kelas. Kita pilih tadi latihan aritmatika. Sudah dinilai. Di sini ada keterangan sudah dinilai 80 dari 100. Jadi kita sebagai murid sudah mengetahui tugas kita sudah dinilai oleh guru kita dengan melihat nilainya di sini. Oke. Nah, itu dia tadi tutorial atau demonstrasi cara mengoperasikan Google Classroom, baik kita sebagai siswa ataupun sebagai guru yang sudah saya demonstrasikan. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman semua menggunakan LMS Google Classroom. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.